Halo, selamat siang sahabat Nusakrip dimanapun Anda berada. Siang hari ini pasti holder Buff Dodge Army sekarang sudah senang gitu ya. Kenapa? Karena Buff Dodge koinnya sekarang sudah naik ya, hijau ya. Saya pun agak senang sedikit ya teman-teman, karena ada tren kenaikan ya teman-teman. Nah, tren kenaikan ini menurut saya, prediksi saya ini teman-teman ya, prediksi saya yang pertama itu disebabkan karena kemarin di Wales Cina itu, saya juga update ya di Wales Cina itu ya teman-teman. Di Wales Cina itu kan mereka kemarin melakukan polling ya, mereka melakukan polling di Wales Cina. Mana dia, dan Buff Doge itu menang teman-teman melawan Kisu Inu ya teman-teman. Luar biasa sekali ya. Jadi Wale Cina itu bikin poll dengan hadiah 500.000 untuk untuk beli koin tersebut gitu ya. Akhirnya Kisu Inu si fake ya itu dimenangkan oleh Buff Doge dari 4 itu, dan persaing Buff Doge ini nggak main-main ya teman-teman. Kisu Inu, Sip Army gitu ya, fake token gitu ya. Ini kan sebuah token-token besar semua. Jadi Buff Doge itu ya bisa dibilang di sini udah setara dengan army-army yang lain lah gitu ya besarnya. Bisa jadi karena itu ya teman-teman, karena si Wale Cina ini katanya dia mau ngeborong Buff Doge ya teman-teman. Bisa jadi itu karena itu. Dan 2 jam yang lalu dia bilang Buff Dogecoin pump ya, dan benar Buff Dogecoin pump ya pagi ini, meskipun nggak terlalu tinggi ya teman-teman kan dibandingkan sebelumnya. Kemudian saya ada nge-retweet ya teman-teman. Ini juga cukup lama karena 31 Oktober ya. Ini adalah cerita dari salah satu holder Buff Dodge Army bahwa dia dulu I bought Buff Dodge coins and they have no logo, no price at Trust Wallet at the time. Their market cap are still around $300.000 dan sekarang itu sudah $80 juta. Itulah ya teman-teman, enaknya kita beli token-token micin itu dengan market cap yang masih kecil. Kita itu kalau beli token yang market cap-nya masih kecil itu berpeluang besar sekali ya teman-teman. Tapi kalau buat token micin yang market cap-nya sudah besar, jadi pasti kan teman-teman harus hati-hati gitu. Nah, itu Buff Doge itu dia beli dari 300.000. Tapi kan sekarang Buff Doge ini kan sudah 80 juta gitu ya. Sudah 80 juta. Apakah masih layak beli? Masih layak beli atau tidaknya? Ya itu tergantung Anda, riset Anda sendiri ya teman-teman. Tapi kalau Anda berharap Buff Doge market cap-nya kembali ke 300.000, itu nggak mungkin ya teman-teman. Kenapa? Karena dulu Buff Doge itu belum punya logo, belum ada di coin market cap, belum ada harganya di Trust Wallet. Jadi wajar kalau market cap-nya rendah. Sekarang Buff Doge itu dia sudah ada di coin market cap, sudah ada di Trust Wallet. Ya kemudian dia sudah ada bakalan listing di Hotbit teman-teman tanggal 15 nanti. Nah jadi bisa jadi perkiraan harga kenapa harga naik hari ini, bisa jadi itu dikarenakan beberapa hari lagi itu listing di Hotbit ya teman-teman. Tapi ini yang ingin saya ingatkan sekali lagi buat holder Buff Dogecoin ya, saya ingatkan sekali lagi untuk listing di Hotbit itu ada peluang teman-teman, karena saya adalah holder Baby Doge dari awal ya. Jadi waktu Baby Doge listing di beberapa exchange ada naik tinggi, ada juga setelah listing itu nggak naik. Jadi buat teman-teman yang holder ya, jangan pernah Anda membeli sebuah koin atau token dengan berharap bakalan naik karena listing di exchange, karena listing di ini di itu gitu ya. Jangan berharap seperti itu. Tapi Anda beli token atau koin itu harus melihat projectnya. Saya beli Buff Dodge Army ini ya karena saya merasa Buff Dodge coin ini bakalan naik teman-teman. Makanya saya beli gitu ya, bakalan to the moon, lebih tinggi dari sekarang gitu. Kenapa? Karena projectnya. Jadi teman-teman yang belum tahu projectnya Buff Dodge coin, teman-teman silahkan aja lihat di video saya yang sudah lama sekali ya. Waktu itu saya ada review dan cara beli Buff Dodge coin ya teman-teman. Itu videonya tahun berapa, bulan berapa ya, udah lama juga ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ya review. Nah 11 hari yang lalu itu saya ada mereview cara belinya dan review singkatnya dari Buff Dodge coin ini. Waktu harganya masih tinggi ya teman-teman, tapi setelah itu dia turun sampai sekarang ya untuk harganya. Nah jadi kalau kita koreksi itu harganya nggak perlu ditakuti ya teman-teman, bisa dimanfaatkan untuk nyerok dan tambah muatan. Tapi jangan beli token itu karena berharap berspekulasi tanggal 15 nanti bakalan Rp1 ya. Jangan berspekulasi seperti itu ya, karena nanti kalau Anda berspekulasi seperti itu Anda akan menyalahkan orang ya, akan menyalahkan teman Anda sendiri. Kenapa? Karena teman Anda mengajak Anda misalnya. Makanya kalau mau beli koin dan token itu jangan pernah mengikuti orang lain teman-teman.
Ya, makanya analisa sendiri. Kalau saya mah loss sendiri ya, nggak pernah saya bilang ngikut. Kenapa? Karena saya ngikut kapten ya. Janganlah ngikut kapten gitu ya. Anda harus menganalisa sendiri. Ya, kapten itu kenapa dia beli buff doge? Karena dia tahu buff doge ini potensial ya. Kalau kita lihat token-tokennya si kapten kan mana ada yang sembarangan ya. Token-tokennya pasti bagus ya. Kalau teman-teman udah lama di kripto pasti tahu bahwa kapten itu adalah holdernya BNB lah gitu ya. Kalau pernah dengar istilah BNB never lie gitu ya, BNB my best friend, itu kan toko kapten gitu ya yang mencetuskannya. Nah, jadi kalau buat teman-teman ya, untuk buff Doge Army ya, hari ini kan sedang naik ya, buff Dogecoin-nya. Nah, tentu kita pengen melihat ya dari holdernya, apakah kenaikan harga hari ini itu karena karena bakalan listing di Hotbit, atau karena Wales Cina yang ngepam-pam itu ya. Teman-teman juga bisa melihat faktor kenaikan harga itu dari holder. Kalau di video sebelumnya holder buff Doge ini belum sampai 118.000, tapi hari ini udah 118.000 teman-teman. Ya, itu artinya semakin banyak orang beli, itu semakin tinggi, semakin peluang naik harganya itu semakin tinggi teman-teman. Jadi buat kalian jangan hanya diam menunggu, tapi ikut berpartisipasi terhadap kenaikan harga buff Dogecoin ini. Dengan cara apa? Dengan cara share, seal ya, video-video tentang buff Dogecoin ya, like dan share ya. Karena di channel ini juga ada cara beli buff Dogecoin ya, teman-teman tinggal lihat aja. Dan holdersnya di sini ya teman-teman, kalau kita lihat di deployernya, dia itu cuman ngehold persentasenya cuman 1% ya teman-teman, buff Dogecoin deployer ini nggak banyak dia. Nah, di sini dia transfer ke Hotbit ya teman-teman. Kenapa dia transfer ke Hotbit? Itu karena untuk saldonya Hotbit ya itu berapa hari yang lalu? 3 hari yang lalu. Sejak itu nggak ada aktivitas lagi ya di buff Dogecoin deployer. Karena memang kemarin itu yang paling dipermasalahkan orang kan karena banyak aktivitas mencurigakan dari wallet deployer ini ya teman-teman. Itulah yang dimanfaatkan oleh Fooders untuk menyerang buff Dogecoin, yang mengakibatkan buff Dogecoin itu jatuh harganya sampai sedalam ini. Memang betul-betul kejam kerjaan Fooders itu ya teman-teman. Ya, padahal sebenarnya developer itu cuman buat listing ya teman-teman. Karena kan listing di Hotbit, listing di exchange itu kan nggak murah gitu. Mana ada yang gratis ya. Jadi harus bayar dulu. Ya, iya kalau wallet developernya punya uang. Kalau enggak ya terpaksa kita harus ambil dari liquidity, dan itu kan wajar teman-teman. Banyak token-token lain juga melakukan hal seperti itu. Holder sudah 118.000. Kemudian ada news di Hotbit tanggal 15. Kemudian ada Wales Cina buff Dogecoin itu menang dan bakalan diborong oleh Wales Cina. Kenapa? Karena dia menang polling dari kompetitornya tadi ya teman-teman, dari Kisu dan lain-lain. Menurut teman-teman, berapakah harga buff Dogecoin ngepamnya hari ini ya? Karena kalau sampai hari ini tuh masih 0,065, masih di angka 65. Tapi menurut teman-teman berapa buff Dogecoin hari ini? Apakah bisa tembus ke kepala 9 atau tembus ke kepala 8? Kita tunggu aja ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang bermain di token micin seperti inilah ya, koin-koin meme ini, pastikan Anda tidak maruk, tidak nafsuan, dan tidak tidak egois lah gitu. Jadi kalau teman-teman sudah cuan ya, strategi saya di token micin, kalau saya sudah cuan, saya biasanya akan menyelamatkan aset saya dulu, kemudian saya pindahkan ke micin-micin lain yang lebih potensial. Keuntungannya saya hold sampai jadi naga. Itu adalah strategi untuk bermain token micin ya buat teman-teman. Silahkan dipakai, boleh, nggak dipakai juga nggak masalah. Supaya apa? Supaya kita tidak pernah jadi fooders teman-teman. Kebanyakan orang yang jadi fooders di token-token micin itu karena mereka terlalu polos ya, buy pucu, nyangkut, kemudian rupul hingga jadi fooders gitu, menyalahkan orang lagi. Kenapa? Karena terlalu terlalu berharap tinggi ia juga, kemudian terlalu nafsuan ia juga gitu ya. Kenapa nafsuan? Sudah untung banyak tapi nggak di take profit.
nggak diamanin dulu modalnya. Jadi pastikan money management Anda baik dulu ya teman-teman. Supaya apa? Supaya subscribernya Nusakrit ini nggak ada yang nyangkut, semuanya happy, kolom komentar dipenuhi dengan vibes positif gitu ya. Harapan saya sih seperti itu. Supaya kita apa? Tahun 2025 nanti kita bisa bebas finansial teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya money management yang baik, itu berat untuk kita bisa tahun 2025 bebas finansial. Maka dari itu, ya gunakan uang dingin untuk beli token ini. Kalau sudah untung, ambil dulu modalnya. Nanti kalau dia turun, beli lagi sehingga aset kita bertambah. Itu namanya strategi holder teman-teman. Ya, strategi holder. Jangan beli pucuk, ya nyangkut nyalahin orang lain. Ini Buff Dogecoin sudah turun sekali, tapi gak dibeli. Pas dipucuk dibeli, kemudian nyalahin YouTuber, nyalahin influencer, nyalahin kapten. Nah itu sesuatu yang harus diubah mindset untuk para pemula. Terima kasih, cukup sekian video saya hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ya kita nantikan tanggal 15 ini di Hotbit Buff Dogecoin Pump, tapi jangan terlalu berharap ya teman-teman, karena pengalaman saya di Baby Doge itu di listing di exchange itu nggak terlalu signifikan naiknya, tapi kita berharap di Hotbit ini naik ngepump tinggi. Oke, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe untuk Buff Dogecoin Army. Salam to the moon.